Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Tuan dan Nona yang sudah tekan tombol like dan berkomentar juga. Oke, kita lanjutkan saja ceritanya sambil bawa jalan-jalan. Si bocil mau jalan-jalan katanya. Yuk guys. Bab 363 pelelangan dimulai. Dong Feiwu merasa sedikit menyesal. Ketika Lin Xiaoyu berkata dia akan datang untuk menyapa Ye Yan tadi, dia seharusnya menghentikannya. Tapi dia tidak menyangka gadis ini akan benar-benar bertengkar dengan Xie Jing ketika dia melihatnya. Melihat Lin Xiaoyu berhenti berbicara, Dong Feiwu segera tersenyum dan berkata, "Baiklah, kalian berdua sudah saling mengenal, dan kita akan menjadi teman mulai sekarang." Cheng Linlin di sebelahnya menahan keinginan untuk menutupi wajahnya. Dia sangat ingin menutup mulut suaminya dan mendengarkan apa yang dia katakan. Pria lurus Dong Feiwu merasa apa yang dia katakan tidak cukup kuat, jadi dia menambahkan, "Maksudku kalian berdua harus rukun dan jangan mempersulitku. Ye Yan, pelelangannya akan segera dimulai. Ayo kita kembali dulu," kata Cheng Linlin dengan tegas. Mulut Ye Yan berkedut dan dia meliriknya dengan penuh rasa terima kasih. Dong Feiwu memandang istrinya dengan bingung. "Tidak, saya belum mengobrol dengan baik dengan saudara laki-laki saya." Cheng Linlin mengertakkan gigi dan mengeluarkan satu kata dari sela-sela giginya, "Ayo pergi." Lalu, dia menatap Lin Xiaoyu. "Kamu juga." Cheng Linlin penuh otoritas ketika dia menjadi serius, sementara Dong Feiwu mengangguk patuh. Lin Xiaoyu tidak perlu memberitahunya, dan dia tidak berniat menjauh. Jika hanya Ye Yan, dia akan melakukan ini. Tetapi Xie Jing juga ada di sana, dan dia tahu persis di mana dia seharusnya berada. "Kalau begitu aku pergi, aku akan kembali bermain denganmu nanti," kata Dong Feiwu. Lin Xiaoyu menatap Ye Yan dari sudut yang tidak bisa dilihat Xie Jing. Tiga orang tersisa. Ye Yan merasa tidak berdaya untuk memegang keningnya. "Bagus sekali. Saya datang ke sini khusus untuk menemui Anda. Tampaknya Nona Lin sangat spesial bagi Anda." Ye Yan menjelaskan, "Aku bilang aku menyembuhkan penyakitnya dan menyelamatkan nyawa kakeknya. Kamu masih di sana saat itu." Xie Jing tercengang. Dia merasa Lin Xiaoyu tampak familiar sekarang, dan baru setelah Ye Yan mengatakan ini barulah dia mengingatnya. Ternyata itu dia. Ekspresi Xie Jing sedikit melembut. Tapi kemudian, dia menyadari sesuatu. "Jadi, pada saat itu, kamu masih memperlakukan orang lain di belakangku, kan?" Ye Yan membuka mulutnya, merasa tidak berdaya untuk sementara waktu. Ini benar sekali. Setelah menjelaskan hal ini, 9 hal tersebut tidak dapat menjelaskannya dengan jelas. Tapi daripada membiarkan Xie Jing salah memahami hubungannya dengan wanita lain, Ye Yan lebih memilih disalahkan karena memperlakukan orang lain. "Ya." Dia mengangguk. "Kamu." Xie Jing sangat marah. Mengapa orang ini tidak mendengarkan perintahnya yang berulang kali? Tapi masalahnya sudah selesai, dan sulit baginya untuk mengatakan apapun. Hanya karena keributan itu, Xie Jing merasa sedikit canggung di kotak VIP ini. Saat ini, semua lampu di tempat lelang menyala.
Sekarang waktunya masuk, jadi area VIP di lantai 2 diblokir oleh dinding kaca transparan. Hal ini untuk menjamin privasi para VIP dan memberi mereka ruang tenang yang cukup. Namun kini, pelelangan telah dimulai, dan untuk memudahkan penawaran, dinding kaca dibuka secara alami. Berbagai keluarga, besar dan kecil, yang sudah lama menunggu dengan penuh semangat di tempat pelelangan, tidak sabar untuk bertepuk tangan, dan masing-masing lebih aktif dari yang lain bos besar di atas dan meninggalkan kesan yang baik. Hanya beberapa tamu dari kota lain, seperti Huang Tingting, yang mendapatkan tarif lebih baik. Tapi kelompok orang ini juga ikut mendukung. Bagaimanapun, kota Dongling adalah salah satu kota paling makmur di utara. Akan sangat bermanfaat bagi mereka jika mereka bisa membangun koneksi di sini. Tidak terkecuali Nyonya Xie dan Xie Kaidong. Mereka berdiri bersama, menegakkan tubuh mereka dan melihat ke atas dengan ekspresi bangga di wajah mereka. Saat berikutnya, kakek dan cucunya menunjukkan ekspresi terkejut. Brengsek, Xie Kaidong berseru seolah dia baru saja melihat hantu. Huang Tingting bertepuk tangan dengan ekspresi pendiam di wajahnya, mengutuk orang-orang ini di dalam hatinya karena alasan mereka belum selesai. Dia terkejut dengan panggilannya dan berkata dengan wajah tidak senang, "Apa yang kamu lakukan?" Kedua orang itu adalah Xie Jing dan Ye Yan. Xie Kaidong menunjuk ke sebuah kotak VIP dengan tidak percaya dan tergagap. "Apakah kamu terpesona? Bagaimana mereka bisa?" Reaksi pertama Huang Tingting adalah tidak percaya. "Itu benar-benar mereka? Bagaimana ini mungkin?" Untungnya, Huang Tingting masih mengingat bayangannya sendiri, jadi dia nyaris tidak bisa menahan seruannya. Tapi matanya tertuju pada kotak itu. Apa yang terjadi? Apa yang terjadi? Bagaimana kedua orang itu bisa memenuhi syarat untuk duduk di kotak VIP rumah lelang Wen? Dia meraih pergelangan tangan Xie dan bertanya dengan gigi terkatup. Meskipun Huang Tingting sangat menghargai dirinya sendiri, dia harus mengakui bahwa hanya keluarga Huang yang tidak memenuhi syarat untuk duduk di posisi itu. Oleh karena itu, dia tidak pernah merasa risih karena berada di kursi lelang biasa. Tapi sekarang, seorang wanita tercela dari keluarga kelas 3 dan pecundang tak berguna yang bukan orang yang bebas untuk semua telah muncul di kotak VIP yang bahkan dia tidak memenuhi syarat untuk masuk. Bukankah itu berarti saya lebih rendah dari dua orang ini? Bagaimana ini mungkin? Bagaimana ini mungkin? Huang Tingting meraung gila-gilaan di dalam hatinya. Meskipun ada sedikit alasan yang mencegahnya melakukan serangan, wajahnya sudah berubah. Saat ini, semua orang di tempat tersebut juga menyadari ada yang tidak beres. Siapa itu? Kenapa aku belum pernah melihatnya? Melihat di mana mereka duduk, mereka seharusnya berasal dari keluarga kaya setempat di Dongling. Tapi kenapa saya belum pernah mendengar tentang mereka sebelumnya? Apakah ini semacam keluarga tersembunyi? Orang-orang berspekulasi. Seseorang juga mengenali Xie Jing. Tapi tarik ke bawah. Bukankah itu Xie Jing dari keluarga Xie dan suaminya yang tidak berguna? Keluarga Xie, keluarga kelas 3 itu,
Lelucon Dongling. Itu konyol. Bagaimana keluarga kelas bawah seperti itu bisa memenuhi syarat untuk memiliki ruang VIP di lantai 2? Semua orang terkejut dan berbicara. Seseorang mencibir, mereka mungkin menyelinap ke sana. Keluarga kecil kelas 3 ini idiot. Mereka duduk di sana, menunggu keluarga kelas 1 itu marah. Mari kita tangani mereka. Untungnya, banyak orang merasakan hal yang sama, dan mereka semua menunggu untuk menyaksikan keseruannya. Saat berikutnya, keluarga kelas 1 itu juga melihat Ye Yan dan Xie Jing. Tuan Wen tampak damai dan hanya duduk tegak dengan mata terpejam untuk beristirahat. Karena sudah bertemu, tidak perlu menyapa lagi. Lin Sihai sedang memegang segelas anggur merah di tangannya dan jelas sedang mencicipinya. Ketika dia melihat Ye Yan, senyuman muncul di wajahnya dan dia mengangkat gelasnya untuk memberi isyarat. Hubungannya dengan Ye Yan menjadi sangat dekat karena serangkaian alasan, dan sikap mereka saat ini lebih seperti seorang penatua dan juniornya. Dong Changsheng mengangguk dengan sungguh-sungguh pada Ye Yan. Berkat Ye Yan, dia menyelamatkan nyawa cucunya, yang setara dengan menyelamatkan kekuasaannya, jadi dia berhutang budi pada Ye Yan. Bab 364. Kenapa dia harus melakukannya? Saat dinding kaca terbuka, Xie Jing masih sedikit gugup. Namun segera, dia mengetahui bahwa keluarga Wen, keluarga Lin, dan keluarga Dong semuanya menunjukkan kebaikan padanya. Lebih tepatnya, pada Ye Yan. Kapan kamu bertemu begitu banyak keluarga kaya? Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak bertanya. Baru saja, Ye Yan berkata, sejak aku berhasil dalam keterampilan medis. Dia mengatakan yang sebenarnya, mulut Xie Jing berkedut. Dia tidak pernah percaya bahwa Ye Yan mempunyai keterampilan medis tingkat lanjut. Dia merasa Ye Yan pasti baru saja menerima uang peninggalan kakeknya, jadi dia mempunyai kesempatan untuk bertemu dengan para pejabat senior tersebut. Tapi Xie Jing tidak banyak bicara. Sekarang, dia agak percaya bahwa Ye Yan sudah menyiapkan barang lelang. Lagi pula, mengetahui begitu banyak keluarga kaya, membeli barang antik itu mudah. Xie Jing menghela nafas lega. Dia tidak menanyakan seberapa bagus barang lelang itu, asalkan ada. Saat ini, semua orang di bawah menyadari ada yang tidak beres. Apakah saya terpesona? Mengapa menurut saya Tuan Wen memiliki sikap yang baik terhadap kedua anggota keluarga Xie? Tidak mungkin, aku dengan jelas melihat Ketua Lin tersenyum pada mereka berdua. Tidakkah kamu memperhatikan bahwa Tuan Dong juga lebih sopan? Semua orang bingung, tidak mungkin, keluarga Wen, keluarga Lin, keluarga Dong. 4 keluarga kaya teratas di piramida Dongling, kecuali keluarga Liu dari Yum Group, sebenarnya sangat sopan kepada keluarga Xie. Itu konyol. Apakah mereka bermimpi bersama? Tapi faktanya ada di depan mereka. Ye Yan dan Xie Jing duduk di lantai 2. Bukan saja mereka tidak menimbulkan ketidakpuasan di antara beberapa keluarga kaya kelas 1, mereka juga terlihat seperti sudah diterima sejak lama. Apakah Xie Jing ini memiliki identitas tersembunyi?
Saya mendengar bahwa keluarga Xie telah terlibat dengan grup Ambro dan status mereka telah meningkat pesat. Tetapi saya tidak menyangka hal itu akan terlalu dilebih-lebihkan. Sekarang keluarga Xie telah berhenti bekerja sama dengan grup Ambro. Mungkinkah kemampuan Xie Jing telah diakui oleh 3 keluarga besar dan mereka bersiap untuk memenangkan hatinya? Orang-orang banyak berbicara, tetapi pada dasarnya mereka berspekulasi bahwa itu ada hubungannya dengan Xie Jing. Karena reputasi Ye Yan sebagai seorang sampah telah mengakar terlalu dalam di hati orang-orang selama beberapa tahun terakhir, orang-orang ini tidak menganggap bahwa sikap ketiga keluarga kaya itu ada hubungannya dengan Ye Yan. Bahkan mereka secara tidak sadar mengabaikan Ye Yan. Biar ku beritahu, aku pernah mendengar Ibu Xie Jing berkata sebelumnya bahwa seorang bos berstatus sangat tinggi jatuh cinta pada Xie Jing dan mendapatkan pinjaman bank sebesar 3 miliar untuknya. Dan juga secara khusus membeli saham Xie. Biarkan Xie Jing menjadi presiden bersama ketenangan pikiran, seorang wanita berkata dengan wajah misterius. Semua orang di sekitarnya tampak seperti sedang bergosip, dan dia tiba-tiba mendapat pencerahan. Pada awalnya, Qin Fanglan berbicara omong kosong untuk menyelamatkan mukanya, bahkan tanpa mempertimbangkan apakah itu akan mempengaruhi putrinya. Tak lama kemudian gosip itu menyebar. Orang-orang ini memandang Xie Jing dengan mata penuh rasa iri. Wanita ini benar-benar terbang ke atas dahan dan berubah menjadi burung phoenix. Pandangannya pada Ye Yan penuh belas kasihan. Kasihan sekali. Dia pecundang, dan sekarang dia dikhianati lagi. Tentu saja tidak semua orang berpendapat demikian. Tutup mulutmu. Jika ada yang berani mengatakan hal buruk tentang kakakku Yan, aku akan membunuhnya. Su Ping, tuan muda tertua dari keluarga Su, menatap dingin ke arah sekelompok teman di sekitarnya. Orang-orang ini segera tutup mulut. Tuan muda dari keluarga Su ini, setelah diberi pelajaran oleh Ye Yan, mendapat berkah tersembunyi dan memeluk pangkuan Ye Yan setelah keluarga Fan dihancurkan, dia menerima banyak manfaat. Awalnya, di lingkarannya, setiap orang memiliki kekuatan yang sama. Tetapi sekarang, Su Ping tampaknya menjadi pemimpin. Oleh karena itu, meskipun semua orang bingung karena dia menyebut dirinya saudara yang kalah, tidak ada yang berani menyinggung perasaannya. Di sebelah Su Ping adalah Fan Ying, yang memiliki alis rendah dan tampilan penurut. Mantan putri tertua keluarga Fan, setelah dipukuli habis-habisan oleh masyarakat, telah benar-benar kehilangan penampilan aslinya yang mendominasi. Di sisi lain, Ni, Xie dan Xie Kaidong merasa tidak nyaman seperti menelan lalat. Sial, kenapa Xie Jing dan pecundang itu duduk di kursi VIP? Jika kita pergi, nenek dan aku harus pergi. Xie Kaidong tidak mau dan cemburu. Nyonya Xie juga memasang ekspresi muram di wajahnya. Anda benar-benar tidak memahami situasi secara keseluruhan. Anda benar-benar mengambil kesempatan seperti itu untuk diri Anda sendiri. Xie Jing benar-benar tidak layak menjadi presiden. Dalam logika wanita tua itu, dia dan Xie Kaidong adalah inti dari keluarga Xie. Jadi mereka bisa memasuki rumah lelang tanpa Xie Jing. Tapi Xie Jing harus pergi ke kotak VIP tanpa mereka. Saat ini,
Seseorang di sebelah saya bertanya dengan aneh, "Bukankah ini wanita tua dari keluarga Xie? Mengapa kamu di sini dan tidak naik?" Begitu kata-kata ini keluar, perhatian semua orang di sekitarnya terfokus. Wajah Xie Kaidong memerah. "Kamu tidak peduli, kami senang." "Oke." Nyonya Xie menghentikannya dan berkata dengan wajah dingin, "Saat ini, kami tidak membutuhkan Anda untuk peduli dengan urusan internal keluarga kami." Dia tidak ingin bicara lebih banyak, dia hanya ingin membeberkan masalahnya. Namun seseorang berbisik, "Bersikaplah rahasia. Siapa yang tidak tahu bahwa kamu memiliki hubungan yang buruk dengan cucumu, dia pasti tertinggal." Yang lain tiba-tiba menyadarinya, dan memandang Ni, Xie dan Xie Kaidong dengan mata aneh. Nyonya Xie dan Xie Kaidong sangat marah hingga wajah mereka pucat, tetapi mereka benar-benar tidak tega untuk pergi. Jadi mereka harus menanggungnya. Huang Tingting, sebaliknya, tampak seperti dia tidak mengenali mereka. Dia duduk di samping, tetapi matanya yang dingin sering berkedip. Di lapangan, Qin Fanglan masih memegang makanan ringan, merasa bangga dengan apa yang dia lakukan. Namun dalam sekejap, dia melihat putri dan menantunya duduk di kotak VIP di layar. Tubuh Qin Fanglan langsung menegang. Apa yang terjadi? Kenapa mereka duduk di sana? Dia menunjuk ke layar dan berteriak pada Xie Chengqian. Pikiran Qin Fanglan berada dalam kebingungan. Itu tidak benar. Secara logika, Xie Jing dan yang lainnya seharusnya tidak berstatus rendah. Saat berikutnya, gelombang kekesalan yang besar melonjak ke dalam hatinya. Jika dia tahu sebelumnya bahwa mereka akan kembali ke kotak VIP, dia tetap harus mengikuti mereka. Kesempatan yang luar biasa untuk bersinar. Qin Fanglan memukuli dada dan kakinya beberapa saat. Lalu tiba-tiba wajahnya menjadi dingin. "Sialan, itu Ye Yan. Pasti Ye Yan." Kata-kata yang diucapkannya kepadaku sebelum pergi pasti sudah tahu hasilnya. Dia hanya sengaja tidak ingin membawaku ke kotak VIP. Xie Chengqian tampak tidak berdaya. "Ye Yan dengan jelas sudah berulang kali bertanya padamu apakah kamu ingin pergi bersamanya." Tapi Qin Fanglan tidak berpikir demikian. Dia bergegas menaiki tangga ke lantai 2 dengan agresif. Ingin bergegas tanpa melihat. Pelayan di tangga menghentikannya. "Maaf, lantai 2 tidak terbuka untuk tamu biasa." Qin Fanglan berkata dengan tatapan arogan, "Buka mata anjingmu dan lihat dengan jelas. Aku Ibu Xie Jing, akulah yang duduk di dalam kotak." Bersambung.